Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal simulasi mini online tryout atau Simon TO yang kedua, SKB Kesehatan, Formasi Nutrisionis atau Gizi, lengkap dengan pembahasannya. Soal yang pertama, zat gizi yang tidak menghasilkan energi: A. Lemak, B. Vitamin, C. Karbohidrat, D. Protein, E. Asam amino. Jawabannya adalah B. Vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, dan terkadang nitrogen atau elemen lain yang dibutuhkan dalam jumlah kecil agar metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan berjalan normal. Vitamin tidak dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Soal selanjutnya, seorang nutrisionis akan melaksanakan penyuluhan tentang stunting. Sebelum melakukan penyuluhan, nutrisionis menyusun rencana penyuluhan terdiri dari topik, subtopik, sasaran, waktu, metode, alat peraga, dan materi. Rencana yang disusun disebut A. Rencana kegiatan, B. Satuan acara penyuluhan, C. Metode dalam penyuluhan, D. Persiapan penyuluhan, E. Rencana penyuluhan. Jawabannya adalah B. Satuan Acara Penyuluhan atau SAP. Selanjutnya, Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diatur dalam A. Perpres RI nomor 42 tahun 2013, B. Kepmenkes RI nomor 747 tahun 2007, C. Permenkes nomor 23 tahun 2014, D. PPRI nomor 33 tahun 2012, E. Permendagri nomor 63 tahun 2010. Jawabannya adalah A. Perpres RI nomor 42 tahun 2013. Oke, kita bahas per poin. Di poin B, Kepmenkes RI nomor 747 tahun 2007 adalah tentang pedoman operasional keluarga sadar gizi di desa. Permenkes nomor 23 tahun 2014 adalah tentang upaya perbaikan gizi. PPRI nomor 33 tahun 2012 adalah tentang pemberian ASI eksklusif. Permendagri nomor 63 tahun 2010 adalah tentang garam beriodium. Soal selanjutnya, penilaian status gizi dengan antropometri dapat dilakukan dengan menilai A. Riwayat kesehatan, B. Hasil pemeriksaan darah, C. Menanyakan keluhan, D. Menimbang berat badan, E. Riwayat penyakit. Jawabannya adalah D. Menimbang berat badan. Soal selanjutnya, defisiensi vitamin B9 atau folat pada wanita hamil dapat menyebabkan A. Gangguan pembentukan sel saraf, B. Kerusakan sistem saraf, C. Bayi lahir cacat, D. Bayi alami gangguan pendengaran, E. Penyakit biri-biri. Jawabannya adalah C. Bayi lahir cacat. Vitamin B9 dapat kita peroleh dari susu dan produk olahan susu, buah bit, hati, melon, dan sayuran berdaun hijau. Fungsinya bertugas agar sel-sel pada tubuh berkembang dengan benar, membentuk sel-sel darah merah, dan mencegah kerusakan saraf pada janin. Kekurangan pada wanita hamil atau defisiensi pada wanita hamil dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Berikut merupakan makanan yang perlu dihindari oleh ibu menyusui kecuali A. Makanan pedas, B. Minuman kafein, C. Sayuran contohnya kubis, D. Produk olahan susu, E. Bawang putih. Jawabannya adalah E. Bawang putih. Makanan ibu bisa mempengaruhi bayi lewat pemberian ASI. Makanan yang perlu dihindari karena dapat mempengaruhi bayi melalui ASI diantaranya adalah makanan pedas dan berbumbu tajam, kafein, produk olahan susu, bawang bombay, dan kubis. Nah, dari pertanyaannya yang ditanyakan adalah kecuali, maka jawabannya bawang putih. Oke, kita lihat hasil TO2 atau Simon TO yang kedua. Dari jumlah total peserta yang ikut sekitar 300-an, ada 11 orang, ada 10 orang yang mengikuti TO SKB nutrisionis. Nah, dari sini yang paling tinggi dapat nilainya adalah 85 dari total nilai yaitu 100 dengan soal 20 soal. Kemudian satu soal nilainya benar dapat 5 poin. Jadi untuk melihatnya, teman-teman bisa melihat nama di sini. Kemudian ini skornya masing-masing bisa dilihat. Dan ini adalah instansi atau tempat yang dipilih yang teman-teman telah mengikuti TO atau Simon TO yang kedua. Bagi teman-teman yang telah mengikuti TO2 dan tidak sempat mengikuti TO yang pertama, bisa melihat video pembahasannya. Linknya ada pada sudut kanan atas pada layar ini. Soal selanjutnya,
Jenis parameter yang digunakan untuk menilai status gizi pada kartu KMS atau kartu menuju sehat yang digunakan di posyandu adalah ABB per TB, BBB per U, CTB per U, DLLA per U, EIMT per U. Jawabannya adalah ABB per TB. Kita bahas sedikit, berdasarkan hasil TO kemarin, masih banyak yang salah dan rata-rata menjawab BB per U. Sedangkan yang ditanyakan pada soal adalah untuk menilai status gizi. Nah, untuk menilai status gizi ini yang digunakan adalah mengukur berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan. Berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak, indeks berat badan per tinggi badan ini digunakan untuk menentukan yang pertama ada gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, kemudian berisiko gizi lebih, dan gizi lebih, serta obesitas. Nah, itu adalah pengukuran untuk status gizi. Sedangkan indeks berat badan per U itu hanya menentukan kategori yang pertama, A berat badan sangat kurang, yang kedua berat badan kurang, 3 berat badan normal, 4 risiko berat badan lebih. Hanya sekedar mengukur dari berat badan saja. Kita lanjut soal berikutnya. Defisiensi GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium pada janin menyebabkan A. Preeklamsi, B. Kretinisme endemis, C. Anemia, D. Crazy pavement dermatosis, E. Malnutrisi. Jawabannya adalah B. Kretinisme endemis. Oke, kita bahas sedikit. Defisiensi GAKI pada janin dapat menyebabkan kretinisme endemis. Jadi, kretinisme ini dia memiliki gejala khas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis saraf yang menampilkan tanda dan gejala seperti kemunduran mental, bisu tuli, dan diplegia spastik. Jenis yang kedua adalah bentuk myxedema yang memperlihatkan tanda hipotiroidisme dan dwarfisme atau kerdil. Soal selanjutnya, apakah masalah kekurangan vitamin yang menjadi masalah gizi nasional saat ini? A. Kurang vitamin A, B. Kurang vitamin D, C. Kurang vitamin E, D. Kurang vitamin B kom, E. Kurang vitamin K. Jawabannya adalah A. Kurang vitamin A. Oke teman-teman, itulah pembahasan soal TO yang kedua dan hasil nilai Simon TO yang kedua SKB Kesehatan Formasi Nutrisionis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.